Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan. Dan part ke-54, mari kita mulai. Dengan pertarungan yang telah berakhir, terlihat jika kera putih sudah terkapar dan tak sadarkan diri. Di mana Cyclops yang melihatnya bertanya, apakah hanya segitu saja yang dirinya miliki? Jadi, karena musuh yang dihadapinya terlalu lemah, Cyclops bersiap untuk melancarkan serangan spiritual untuk melenyapkan kera putih sepenuhnya. Namun, sebelum Cyclops berhasil melayangkan serangannya, sebuah serangan energi yang sangat kuat langsung menghantam Cyclops dan juga sosok misterius tersebut. Dari serangan itu, kembali tercipta sebuah ledakan besar, yang mana ternyata serangan itu berasal dari Emperor Crocodile yang telah tiba di sana. Melihat sosok yang menyerangnya, Cyclops protes karena kenapa semua orang selalu saja mengincar kepalanya. Sedangkan sosok misterius yang kecil mencoba untuk mengidentifikasi lawan barunya yang memiliki kepala buaya, sayap naga serta bertubuh ular. Di mana ia menyadari jika yang ada di hadapannya itu adalah salah satu dari target yang mereka incar. Seketika, Emperor Crocodile mulai berbicara dan bertanya, apakah benar jika mereka adalah bawahan yang dikirimkan oleh Sentient Ancientry? Namun, pertanyaan itu segera dibantah oleh Cyclops karena ia tak terima jika dikatakan sebagai bawahan dari Sentient Ancientry, di mana karenanya ia bersiap melancarkan pukulannya ke arah Emperor Crocodile. Mendapati perlakuan tersebut, Emperor Crocodile menyatakan jika mereka hanyalah makhluk rendahan yang berada di tingkatan Fourth Order. Di tempat lain, di pusat wilayah kekuasaan Zeus saat ini, Magneto merupakan pemegang kekuasaan wilayah benteng tersebut. Ia dijadikan sebagai pemimpin sementara karena kemampuannya yang dapat membuka lubang teleportasi. Tapi tiba-tiba, para manusia pengendali ruang kontrol melaporkan kepada Magneto jika di kota keempat muncul dua kekuatan spiritual yang luar biasa. Dari laporan tersebut, Magneto menyadari jika dua orang yang muncul merupakan tingkatan extraordinary Five Order, di mana hal itu langsung membuat Magneto memutuskan untuk membuka lubang teleportasi demi memberikan bantuan kepada kota keempat. Namun, saat mereka mencoba menghubungi operator di kota keempat, mereka menyatakan jika lubang teleportasi di sana masih belum sepenuhnya siap karena kekurangan sumber daya. Sehingga mereka hanya bisa mengirim orang dan belum dapat menerima orang lain. Dengan begitu, mereka memutuskan untuk membawa bala bantuan menggunakan pesawat tempur. Hanya saja untuk mengisi bahan bakar pesawat memerlukan waktu sekitar 3 jam. Sedangkan pesawat tempur lainnya tengah terlibat dalam pertempuran dengan klan Orc, sehingga mereka sedang tidak dapat digunakan. Selain itu, mereka juga segera menginformasikan hal itu kepada semua bis yang berada di dekat kota tersebut untuk memberikan bantuan. Di mana kawanan White Tiger segera bergegas ke kota keempat untuk segera membantu. Kembali ke medan pertarungan Emperor Crocodile. Saat ini, ia hanya bisa terus bertahan dari semua serangan yang dilancarkan oleh Cyclops menggunakan sayapnya. Dan ketika Cyclops mencoba menyerangnya langsung, Emperor Crocodile langsung membuka sayapnya serta menggigit setengah bagian tubuh dari Cyclops. Di mana dalam posisi itu, Cyclops memuji akan kekuatan gigitan Emperor Crocodile yang sangat kuat. Dengan begitu, Cyclops bersiap untuk memenggal kepala Emperor Crocodile agar terlepas dari gigitan tersebut. Dan seketika, sebuah energi spiritual kuat langsung menghantam kepala Emperor Crocodile hingga membuatnya tersungkur jatuh. Setelah berhasil terlepas dari gigitan Emperor Crocodile, Cyclops kembali bersiap memberikan serangan lanjutan. Yang mana di sekelilingnya tercipta bola-bola energi yang langsung ditembakkan ke arah tubuh Emperor Crocodile. Merasa telah berhasil mengalahkan Emperor Crocodile, Cyclops bergumam atas tidak kompetennya Domu yang kalah dengan sampah seperti itu. Sementara itu, Emperor Crocodile yang masih sadarkan diri merasa sangat kesakitan. Salah satu tarinya patah dan terlempar hingga jatuh di hadapan sosok misterius yang berbadan kecil. Melihat ukuran dari taring yang sangat besar, sosok itu merasa sangat tertarik.
Sedangkan Emperor Crocodile yang merasa terkejut akan kekuatan lawannya segera bertanya tentang siapa sebenarnya lawannya tersebut. Namun tiba-tiba sesuatu yang berbentuk seperti cacing besar Alaska langsung keluar dari kepala sosok misterius dan langsung menelan gigi krokodil yang sebelumnya terlepas. Sambil menunjukkan sosoknya yang terlihat absurd, sosok misterius itu memperkenalkan jika mereka berdua merupakan salah dua dari 12 god di dunia ini, serta dirinya adalah God of Creation, Sigma, yang dapat menggabungkan segalanya untuk membuat materi baru. Sedangkan Cyclops memperkenalkan diri sebagai God of Destruction, yang dapat menghancurkan segalanya bahkan mengakhiri kehidupan. Di mana mereka menjelaskan jika tujuannya sangatlah sederhana, yaitu untuk membunuh seluruh bawahan dan para pengikut Zio. Dari itu jugalah Sigma menjentikan jarinya, dan karenanya berbagai makhluk bawahannya muncul dari retakan yang tercipta di langit. Di belahan lain planet itu, Sentient Ancient Tree menyatakan kepada Xenos jika dirinya tidak mengerti kenapa Xenos membiarkan kedua god itu pergi dan membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Karena baginya, perbuatan mereka berdua itu bisa saja menimbulkan masalah nantinya. Akan tetapi, Xenos tetap tenang dan menyatakan jika mereka berdua merupakan bagian dari 12 god, sehingga tidak akan ada makhluk yang sebanding dengan mereka. Hanya saja Xenos tetap merasa cukup khawatir karena ia mengetahui jika mereka berdua memiliki kebiasaan untuk bermain dengan musuhnya seperti halnya boneka. Kembali ke wilayah kota keempat, di mana saat ini Emperor Crocodile masih berjuang keras bertarung melawan God of Creation dan juga God of Destruction. Sedangkan kota keempat yang diinvasi oleh para bawahan Sigma menjadi sangat porak-poranda. Menyadari kondisi darurat tersebut, para ilmuwan yang tengah berusaha mengaktifkan lubang teleportasi menjadi sangat panik. Di sana, salah seorang ilmuwan mencoba bertanya tentang berapa lama lagi waktu yang mereka butuhkan untuk mengaktifkan alat tersebut. Akan tetapi, salah seorang ilmuwan lainnya segera menyatakan jika awalnya proyek tersebut direncanakan dalam waktu 1 bulan. Sehingga alat itu tidak mungkin dapat selesai sekarang, apalagi jika dikerjakan dalam kondisi yang sangat terburu-buru seperti ini. Namun, begitu melihat para warga lokal yang tengah mengharapkan hasil kinerja mereka untuk dapat selamat, para ilmuwan itu merasa memiliki tanggung jawab dan menyatakan kepada mereka untuk menunggu sebentar karena mereka akan menyelesaikan alat itu dalam waktu sekitar 5 jam. Tapi saat tengah menunggu dengan harapan yang tinggi, tiba-tiba saja sebuah burung hantu raksasa tiba di sana bersama dengan bis-bis lainnya. Melihat hal tersebut, para warga lokal yang berada di sana langsung berhamburan mencoba untuk kabur. Namun, serangan para bis itu tidak dapat dihindari, dan banyak di antara mereka yang menjadi korbannya. Bahkan saat mencoba kabur melewati gerbang utama, para bis juga telah berada di sana dan menghalangi jalan keluar. Sementara itu, para ilmuwan yang tengah berusaha keras berteriak panik dan meminta semua yang ada di sana untuk melindungi sistem teleportasi. Dan seketika, robot-robot mekanik muncul dari dinding kota, di mana mereka langsung menembaki semua bis yang menyerang. Dari semua serangan-serangan itu, di tengah kota saat ini dipenuhi oleh ledakan di mana-mana. Melihat banyaknya ledakan di dalam kota, Sigma merasa sangat senang karena ia menyadari jika pasukan dukungannya juga telah tiba, sehingga ia menyatakan jika Emperor Crocodile dan bawahannya telah selesai di sana. Di mana menurutnya untuk menciptakan sebuah dunia, hal pertama yang paling penting dilakukan adalah mengurangi populasinya terlebih dahulu hingga hampir punah. Serta menurutnya, keberadaan Zio dan para bawahannya merupakan keberadaan yang tidak penting. Selain itu, Sigma juga menyatakan jika ia penasaran terhadap Emperor Crocodile dan ingin mengetahui apakah semua rasnya memiliki vitalitas yang kuat seperti itu, ataukah hanya dirinya saja yang seperti itu. Menjawab rasa penasaran Sigma, Emperor Crocodile menyatakan jika tentu saja itu karena dirinya lah yang memang kuat. Selain itu, Emperor Crocodile menyatakan jika Sigma salah akan salah satu, di mana mereka belumlah selesai. Di pusat kota keempat, para bis yang mendekat masih terus dibombardir oleh robot-robot mekanik pertahanan kota. Dalam kondisi yang penuh kepanikan itu, para ilmuwan terus mencoba sebaik mungkin agar alat transportasi mereka dapat segera dioperasikan.
Akan tetapi, para bis itu tetap dapat menerobos dan tiba di hadapan para ilmuwan yang tengah bekerja. Untungnya, beberapa bantuan dari bawahan Ziyu yang berada di dekat sana juga telah tiba dan mereka dapat menahan serangan tersebut. Hingga akhirnya, pertempuran antara bis bawahan Ziyu dan bis bawahan Sentient and Sentry berlangsung di tengah kota keempat. Kembali ke medan pertarungan Emperor Crocodile. Di sana, Emperor Crocodile menyatakan jika dirinya dan semua rekannya jauh lebih kuat dari apa yang lawannya itu bayangkan. Pertarungan dengan makhluk yang levelnya jauh lebih tinggi bagi mereka bukanlah sesuatu yang pertama kali terjadi. Dan sekarang, itu adalah gilirannya untuk melampaui batasan dirinya. Di mana dengan pernyataan itu, Emperor Crocodile merubah bentuk tubuhnya menjadi Rock Dragon fisik. Melihat perubahan itu, Cyclops menyadari jika saat ini Emperor Crocodile memiliki kekuatan yang setara dengan Extraordinary Five Order, yang mana hal itu juga terjadi dengan White Ape sebelumnya. Sehingga itu membuat mereka penasaran dengan teknik macam apa sebenarnya yang mereka gunakan. Dan seketika Emperor Crocodile mengumpulkan energi spiritual di mulutnya dan menembakkan energi itu ke arah dua lawannya tersebut. Namun mereka berdua berhasil terhindar dari serangan tersebut dengan membuat sebuah perisai bola energi yang mengelilingi tubuh mereka. Di dalam bola energi tersebut, Sigma merasa cukup terkejut karena Emperor Crocodile ternyata memiliki wujud ketiga. Bahkan kekuatannya juga cukup kuat untuk tingkatan tersebut. Jadi dengan begitu, Sigma menjadi lebih serius dan menyatakan jika tidak hanya Emperor Crocodile, tapi mereka berdua juga memiliki wujud ketiga, bersamaan dengan energi spiritual yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Seketika itu juga, sebuah cahaya terang menyelimuti tubuh Sigma, dan begitu cahaya tersebut memudar, tubuh kecil Sigma yang sebelumnya telah berubah menjadi sosok buaya yang dipenuhi oleh duri di sekujur tubuhnya. Dengan wujud baru yang disebutnya sebagai apoteosis itu, Sigma segera maju untuk menyerang ke arah Emperor Crocodile sambil menyatakan untuk bersiap merasakan kekuatan God yang sebenarnya. Sementara itu, di tengah kota keempat, pertempuran sengit antara bis bawahan Ziyu dengan bis bawahan Sentient and Sentry masih terus berlangsung. Menggunakan kesempatan itu, para ilmuwan akhirnya berhasil mengaktifkan alat teleportasi. Dengan begitu, para ilmuwan memerintahkan untuk semua warga lokal dan yang lainnya agar segera memasuki lubang tersebut. Namun, sebelum para warga lokal berhasil dievakuasi sepenuhnya, Emperor Crocodile tiba di sana dengan tubuh yang dipenuhi luka. Melihat hal itu, ilmuwan yang berada di dekatnya menjadi sangat terkejut karena Emperor Crocodile yang terkenal sangat kuat dapat terluka separah itu. Akan tetapi, tanpa mempedulikan lukanya, Emperor Crocodile langsung membuka genggaman tangannya dan menyerahkan tubuh White Ape yang sudah tak sadarkan diri kepada ilmuwan serta memerintahkan mereka untuk membawanya terlebih dahulu. Selain itu, Emperor Crocodile juga menanyakan tentang proses evakuasi, di mana ilmuwan itu menjelaskan jika para warga lokal hampir berhasil dievakuasi sepenuhnya. Namun, perkataan itu langsung dipotong oleh Emperor Crocodile dan memerintahkan untuk tidak hanya warga lokal saja yang dievakuasi, tapi juga semua rekan mereka yang ada di sana harus segera dievakuasi. Sedangkan dirinya akan menahan semua lawan yang ada agar dapat menjamin semua rekannya dapat pergi dengan selamat. Tapi tiba-tiba, Sigma yang saat ini terlihat seperti kadal berambut, tiba di sana dan meminta untuk menyerahkan orang yang menciptakan alat teleportasi tersebut. Karena itulah tujuan mereka datang ke tempat ini. Melihat musuh yang datang tersebut, si ilmuwan botak langsung terkejut karena merasakan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Akan tetapi, Emperor Crocodile langsung memerintahkan untuk segera pergi dari tempat ini. Di mana dengan perintahnya, si ilmuwan itu langsung menggendong White Ape dan segera memasuki lubang teleportasi. Melihat orang yang ditargetkan akan segera kabur, Sigma langsung mengulurkan lengannya untuk menangkap si ilmuwan botak tersebut. Namun, Emperor Crocodile bertindak cepat dan menangkap lengan Sigma sambil menyatakan jika dirinya tidak akan mengizinkan hal itu terjadi dan melewatinya dengan mudah. Mendapati perlakuan tersebut, Sigma menyatakan jika Emperor Crocodile tidak akan dapat terus hidup jika bersikap seperti itu. Namun, tanpa mempedulikan perkataan lawannya, Emperor Crocodile langsung memerintahkan semua bis rekannya agar mundur menggunakan alat teleportasi yang telah diaktifkan.
Mendengar perintah itu, para beast di sana langsung menghentikan pertarungan dan bergerak mundur. Sedangkan Emperor Crocodile yang melihat para rekannya hampir berhasil mundur, mengatakan jika di masa depan mereka semua dapat membalaskan dendamnya ini. Akan tetapi, sebelum semua beast dapat selamat, Cyclops yang tiba di sana menyatakan jika dirinya akan membantai semua yang ada di sini. Tapi beruntungnya, sebelum Cyclops dapat melakukan sesuatu, Emperor Crocodile langsung melancarkan serangan Tail Strike ke arah Cyclops sambil kembali menyatakan jika dirinya tidak akan membiarkan siapapun lewat dan menyakiti rekannya. Dengan kesulitan yang Emperor Crocodile hadapi, tiba-tiba saja dirinya teringat dengan saudara ke-9. Karena dirinya bertanya-tanya, jika si panda yang ada di kondisi saat ini, apa yang akan dirinya lakukan ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripadanya? Dengan apa yang Emperor Crocodile lakukan, terlihat jika orang-orang berhasil mengevakuasikan diri terlebih dahulu. Tapi meski begitu, saat ini Emperor Crocodile harus menghadapi serbuan mutant beast, di mana di saat salah satu mutant beast menyerang, Emperor Crocodile langsung menangkapnya dan melayangkan Echo Wave. Tapi di saat berikutnya, Cyclops memukulnya dengan keras. Bahkan bukan itu saja, Sigma yang bersamanya bersiap melahap Emperor Crocodile dengan kemampuan Soul Bite. Hanya saja sebelum kedua god itu berhasil melancarkan serangan fatal, Emperor Crocodile langsung meledakkan energi spiritual miliknya. Jadi dengan ledakan hebat, pada akhirnya kedua god terhempas cukup jauh. Dengan kegagalan kerjasama, Cyclops menyalahkan Sigma karena dirinya tak berhasil melayangkan serangan fatal. Namun Sigma beralasan jika dirinya tidak mengetahui tentang lawan yang memiliki skill tersembunyi. Tapi di sisi lain, Emperor Crocodile yang melihat kedua god, dirinya berpikir apa mungkin kedua sosok itu mempermainkannya. Karena meski dirinya telah menggunakan semua kekuatannya, mereka berdua masih bersikap santai. Jadi karenanya, Emperor Crocodile bersiap mengerahkan segalanya. Dengan kekesalan yang memuncak, Emperor Crocodile kembali teringat dengan perbincangannya bersama si panda. Karena ia penasaran tentang apa yang si panda pikirkan ketika menghadapi Australit seorang diri. Dan si panda membalas jika dalam pertempuran itu dirinya tidak bisa menemukan jalan untuk maju maupun mundur. Jadi karenanya dirinya termakan oleh rasa takut akan kematian. Sampai-sampai jantungnya tak bisa lagi menahan rasa percaya diri yang selalu bersamanya. Tapi pada saat itu, dirinya merasakan suara drum yang terus menghantam jantung di dalam jiwanya. Jadi hanya dengan keinginan bertarung saja, itu tidaklah cukup. Yang mana dirinya harus siap menghadapi kemungkinan untuk kehilangan segalanya. Tanpa mengharapkan keajaiban, lalu mengabaikan semua harapan yang ada. Apa yang dirinya lakukan hanyalah bertarung dengan insting bawaan beast. Dengan mengerahkan segalanya terhadap insting, terlihat jika Emperor Crocodile mengalami perubahan. Sampai-sampai Sigma yang melihatnya benar-benar terkejut. Karena apakah musuhnya mendapatkan Atavis kedua? Terutama tentang evolusi Atavis. Itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sangat sedikit makhluk. Bukan hanya melipat gandakan kekuatan, tapi juga membangkitkan kemampuan unik dan wujud fisik dari garis keturunan kuno. Dan tentang Atavis kedua, itu merupakan sesuatu yang luar biasa langkanya. Sampai-sampai hal itu dianggap sebagai sebuah legenda. Jadi dengan perubahan dari Emperor Crocodile, Sigma merasa jika kekuatannya melebihi kekuatan para god dan keberadaannya hampir setara dengan Sentient Ancientry, sebuah makhluk dari primordial origin yang mampu melampaui segalanya. Dari itu jugalah Sigma memerintahkan Cyclops untuk jangan menahan diri. Bahkan ia juga memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh Emperor Crocodile. Tapi di saat mereka menerjang musuhnya, tanah terbelah dan dibanjiri oleh cairan magma. Karena saat ini Emperor Crocodile telah mengamuk sepenuhnya. Di saat amukan Emperor Crocodile terjadi, Cyclops yang menerjang cairan magma, dirinya bersiap untuk melancarkan pukulan kuatnya. Tapi tiba-tiba pergerakannya dihadang oleh lengan Emperor Crocodile. Dan selanjutnya ledakan keras terjadi karenanya. Di mana dalam sekejap mata, Cyclops berhasil dijatuhkan. Melihat rekannya terjatuh, Sigma tentu saja mengkhawatirkannya.
Tapi di saat yang bersamaan, sebuah serangan keras langsung menghempaskannya sangat jauh. Dimana karena serangan tersebut, Sigma mendapatkan luka cukup parah. Dan tidak berakhir di sana, Emperor Crocodile bersiap menyemburkan magma panas ke arahnya. Hanya saja sebelum Emperor Crocodile berhasil melancarkan serangannya, Cyclops yang berubah ke wujud God fisik langsung menahan Emperor Crocodile. Dimana karenanya Emperor Crocodile langsung menyemburkan serangannya ke arah lawannya. Melihat kesempatan yang tersedia, Sigma kembali melancarkan teknik Soul Bite terhadap Emperor Crocodile. Namun meski Sigma berhasil menyerangnya, serangan tersebut benar-benar tidak berarti. Jadi akhirnya Sigma kembali ke sisi Cyclops untuk bekerja sama menghadapi musuhnya. Dengan wujud Emperor Crocodile yang dilumuri oleh magma, dirinya langsung melayangkan serangan kuat terhadap Sigma. Tapi meski begitu, Sigma tetap mengejeknya karena serangan lemah miliknya itu takkan bisa melukainya. Namun di saat dirinya lengah, Emperor Crocodile berhasil menangkapnya dan karenanya ia mencoba meremukannya serta membelahnya menjadi dua. Jadi dengan apa yang dilakukannya, terlihat jika Sigma berubah menjadi Gojo, dimana karenanya Cyclops yang kesal langsung memberikan pukulan kuat hingga menembus tubuh Emperor Crocodile. Tapi tak berakhir begitu saja, Cyclops yang mempertajam bagian lengannya, ia langsung melancarkan tebasan kuat untuk membunuh Emperor Crocodile. Jadi dengan serangan yang tepat mengenai targetnya, Cyclops tertawa dengan senang karena saat ini dirinya berhasil membunuh musuhnya. Hanya saja di saat dirinya begitu jumawa, nyatanya Emperor Crocodile masih baik-baik saja. Jadi dengan segera, Emperor Crocodile menembakkan magma panas ke arah lawannya. Bahkan bukan hanya itu saja, dirinya mencengkram erat musuhnya dengan kekuatan penuh. Sampai-sampai Cyclops yang berada di kondisi tersebut, ia benar-benar terkejut. Karena baru kali ini dirinya dibuat terdesak oleh seseorang. Namun, meski Cyclops mencoba meronta-ronta, Emperor Crocodile langsung melancarkan serangan gelombang Sonic. Di mana karenanya, Emperor Crocodile berhasil memotong-motong tubuh lawannya dengan gelombang Sonic yang begitu tajam. Dari itu jugalah, Emperor Crocodile berhasil mengalahkan lawannya, di mana sosoknya berdiri tegak di kota yang dirinya lindungi. Sedangkan Sigma yang terbelah jadi Kiko, dirinya tidak menyangka jika rekannya dapat mati semudah itu. Lalu karena dirinya tidak bisa terus bertarung menghadapi lawannya, pada akhirnya Sigma mewujudkan sayap di punggungnya. Di mana karenanya ia mencoba melarikan diri dan mengejek Emperor Crocodile. Karena jika dirinya ingin pergi, Emperor Crocodile takkan bisa menghentikannya. Hanya saja meski kepercayaan diri Sigma cukup besar, tiba-tiba saja sebuah bola magma meluncur ke arahnya. Jadi atas serangan tersebut, pada akhirnya Sigma berhasil dijatuhkan. Sigma yang terjatuh, dirinya cukup terkejut dengan tempatnya berada. Jadi karenanya, ia keluar dari tubuh utamanya untuk dapat bergerak. Di mana melihat benda yang ada di hadapannya, ia mengetahui jika itu merupakan sistem teleportasi yang dimiliki oleh makhluk planet biru. Jadi, jika pihaknya memilikinya, ia yakin jika mereka dapat melampaui batasan waktu untuk tiba ke tempat tujuan dalam sekejap. Yang mana pada akhirnya, Sigma membawa sistem teleportasi bersama kepergiannya. Di sisi lain, Emperor Crocodile yang telah mengerahkan segalanya, pada akhirnya ia terjatuh karena telah kehabisan segalanya. Di mana dengan kepergian dari musuhnya, ia merasa jika tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan sistem teleportasi. Jadi, ia harus segera memberitahukan kepada masternya jika dirinya gagal dalam menghadapi musuhnya. Hingga pada akhirnya, Emperor Crocodile menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Di tempat lain, Xiaolan yang bersama White Tiger, dirinya terkejut dengan sesuatu karena ia tak percaya jika aura milik Emperor Crocodile telah menghilang. Bahkan Zhu yang berada di tempat yang jauh, dirinya dapat merasakan jika daya hidup milik Emperor Crocodile semakin meredup. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.